Terima kasih, terima kasih. Slide-nya sudah kelihatan. Jadi di sini saya akan paparkan beberapa data dan beberapa fakta. Tujuannya adalah untuk merumuskan program kerja HIMNI berikutnya. Transformasi Nias menuju Pulau Impian. Nias Pulau Impian. Ini dari awal kita gagas mungkin sesuatu konsepsi yang abstrak. Maka untuk mendekatkannya ke dalam realitas, kita coba berikan atribut. Yaitu apa sih kondisi, apa sih Nias Pulau Impian? Kami coba memberikan pandangan mengatakan bahwa suatu kondisi Kepulauan Nias yang menjadi impian para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, untuk dikunjungi karena pertama menarik, nyaman, dan ramah. Yang kedua, semua kebutuhan hidup di atasnya tersedia. Yang ketiga, memiliki industri pariwisata yang kompetitif. Yang keempat, tempat untuk menghabiskan leisure time dan ingin tinggal lama. Kurang lebih inilah kondisi Kepulauan Nias yang kita cita-citakan, yang kita impikan. Apabila ini terjadi, maka kita mengatakan Kepulauan Nias telah menjadi pulau impian. Berdasarkan ini, maka coba kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Untuk menjadikan Kepulauan Nias adalah sebagai pulau impian, maka kita harus lihat dari perspektif keunggulan apa yang kita punya. Dalam teori ada 3 keunggulan. Pertama, keunggulan absolut, ini ada teorinya Adam Smith. Kemudian ada keunggulan komparatif atau disebut comparative advantages. Ini teorinya David Ricardo, dan yang paling mutakhir adalah teori keunggulan kompetitif atau keunggulan kompetitif. Competitive advantages. Ini teorinya Michael Porter. Ini kenapa saya bawa kita ke dalam ini, karena ini kita bicara nanti mengembangkan Kepulauan Nias ini seperti apa sih? Apakah harus sama dan merata? Belum tentu, karena kita lihat ini unggul dikembangkan untuk apa? Keunggulan absolut itu adalah keunggulan yang dimiliki dan tidak ada di tempat lain. Ini saya coba merangsang kita berpikir. Contohnya surfing spot. Itu Sorake, Pulau-Pulau Batu, Pulau Asu. Mungkin tidak semua tempat di dunia ini punya seperti itu. Kemudian Laut Mati, katakan Tureloto. Kemudian lompat batu, mungkin bukan lompat batunya, tapi tempat lompat batu yang khas itu ada di Bawah Matalu. Kemudian Pasir Merah, yang hanya ditemukan mungkin di Afulu, Nias Utara. Ini mempunyai keunggulan absolut. Kemudian keunggulan komparatif. Keunggulan yang lebih menguntungkan apabila dikembangkan di tempat tertentu dibandingkan di tempat lain. Kemudian keunggulan kompetitif, ini lebih keunggulan yang dikembangkan. Itu ada karena cost leadership, harganya lebih murah. Karena efisien, skala keekonomian. Kemudian ada aliansi, ada fokus, ada diferensiasi. Artinya tidak semua pariwisata pantai di selatan, semua kabupaten kota yang ada di Pulau Nias juga pariwisata pantai. Ini akan kalah bersaing. Kemudian ada pertumbuhan dan tentu inovasi. Inovasi sangat penting dalam merangsang suatu pertumbuhan. Atas komputer, semakin banyak inovator dalam suatu populasi, maka semakin cepat berkembang dan majunya suatu masyarakat. Lalu setidaknya tadi telah mencoba mendeskripsikan Pulau Impian. Maka kita coba lihat prasyarat untuk menjadi Pulau Impian. Nias di sini jangan disalahartikan Bapak Ibu, karena dulu jadi polemik. Nias itu yang dimaksud adalah Kepulauan Nias, bukan Kabupaten Nias. Kepulauan Nias mengcover semua kabupaten kota yang ada di Kepulauan Nias. Nias itu sebenarnya hanya satu.
Yang lima itu adalah pendekatan administrasi pembangunannya. Maka prasyaratnya untuk menjadi pulau impian, yaitu pertama itu tersedianya infrastruktur pendukung, fisik maupun non-fisik. Infrastruktur fisik, airport yang mampu didarati oleh pesawat berbadan besar. Tadi nyambung dengan yang disampaikan oleh Pak Menteri. Dan ini nyambung dengan usulan kami atau keluh kesah kami pada saat pertemuan dengan Pak Presiden 5 Oktober yang lalu. Yang kedua, pelabuhan Gunung Sitoli, Teluk Dalam, Sirombu, Laheba, dan pelabuhan yang lain. Yang ketiga, jalan lingkar Pulau Nias, dan tidak kalah penting, jalan dalam kabupaten kota. Kemudian suplai tenaga listrik yang memadai. Ini kami tulis 100 megawatt, tapi sebenarnya ini sangat bergantung kondisi pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Kita bersyukur bahwa hari ini kebutuhan daya listrik sebenarnya ini sudah jauh dari cukup. Tentu kita berterima kasih, ini hasil kunjungan Pak Presiden ke Pulau Nias pada tahun 2016 atau 17. Kemudian jaringan komunikasi yang baik, tersedianya suplai air bersih, tersedianya akomodasi pariwisata, dan yang paling menyentuh ekonomi rakyat adalah terbentuknya pasar kerajinan dan kuliner. Karena ini akan mempekerjakan banyak masyarakat kita kalau ini terbentuk. Infrastruktur non-fisik, tentu kita harapkan menjadi destinasi wisata nasional utama. Ini nanti perjuangan Pak Asdep ini. Kemudian terlembaganya event Pesta Yahobu sebagai event pesta tahunan. Nggak mesti pesta Yahobu sebenarnya. Apapun, tapi kita harus punya event tahunan. Kemudian terlembaganya lembaga promosi wisata di Kepulauan Nias, khususnya di lokus pariwisata. Nanti kita lihat, menurut kami, tidak semua kabupaten kota unggul untuk menjadi lokus pariwisata. Kemudian pengelolaan objek wisata secara profesional dan tersedianya petugas penjaga pantai. Kenapa penjaga pantai? Karena andalan utama kita adalah pantai, karena kita adalah kepulauan. Next. Kemudian apa sih pulau impian itu tadi kita sudah coba uraikan, keindahan dan variatif objek wisata yang dimiliki. Sebenarnya ini sekaligus membuka pikiran kita bahwa kita harus jelas segmen pasar wisata apa yang mau kita kembangkan. Tidak semua harus kita kembangkan. Itu yang disampaikan Pak Menteri tadi, fokus. Maka kita harus cek tipologi wisatawan. Ini saya pinjam menurut Cohen, ini pakar pariwisata di sebelah kanan saya. Itu menurut Cohen, tipe wisatawan itu ada 4. Yaitu yang pertama, organized mass tourist. Ini dia hanya mengunjungi tempat wisata yang sudah dikenal. Kemudian ada individual mass tourist, itu hanya mau mengunjungi tempat wisata yang sudah terkenal. Kalau yang tadi dikenal, ini yang terkenal. Kemudian ada explorer, ini wisatawan yang mencari hal yang tidak umum dan memanfaatkan fasilitas dengan standar lokal, serta tingkat interaksi dengan masyarakat lokal juga tinggi. Kemudian ada drifter, wisatawan yang ingin mengunjungi daerah yang sama sekali belum. Kita berikan aplaus kepada HIMNI